Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4 SD Islam Aliman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita masuk di tema 3 ya, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang pertama, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Seperti biasanya, kita akan belajar bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan juga seni budaya dan prakarya. Baik, sebelumnya mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar yang pertama adalah bahasa Indonesia. Pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Narasumber itu adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi. Pewawancara itu adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan topik wawancara. Topik wawancara ini ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topiknya ini bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Kalian harus membuat daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Tentukan narasumber yang akan diwawancara. Nah, saat melakukan wawancara, apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama adalah mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Tentu saja kalian harus menggunakan catatan kecil. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Lanjut, hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara apa saja ya? Yang pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Terakhir, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Nah, cara membuat pertanyaan wawancara bagaimana ya? Pertanyaan yang diajukan saat wawancara itu bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan ini dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu kalimat tanya. Nah, ada beberapa fungsi penggunaan kata tanya. Mulai dari apa, mengapa, kapan, di mana, dan lain-lain. Yang pertama, apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Ini dapat digunakan untuk mengawali wawancara hal yang bersifat umum. Contohnya, apa hewan yang Bapak pelihara? Kemudian, berapa? Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya ada kata siapa. Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contohnya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Kemudian ada lagi di mana. Di mana ini berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contohnya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Kemudian ada kapan. Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contohnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Fungsi penggunaan beberapa kata tanya yang lain yaitu adalah mengapa. Ini untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur?
Lalu ada lagi bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Nah, pertanyaan wawancara yang baik itu yang bagaimana ya? Pertanyaan wawancara diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir atau tidak terburu-buru. Pertanyaan wawancara yang baik itu mencakup hal-hal berikut ini anak-anak. Yang pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runut atau urut. Yang kedua, pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Pertanyaan yang dimulai dari bersifat umum akan memudahkan untuk memperoleh informasi yang rinci mengenai satu hal. Yang ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan. Hal ini berarti pertanyaan wawancara harus saling berkaitan. Yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Mari kita lanjut ke ilmu pengetahuan alam tentang kerusakan lingkungan. Manusia itu berinteraksi dengan sesama maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan keseimbangan yang lain. Contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan apa saja? Seperti yang terlihat di gambar ya, ada tentang membakar hutan. Kebakaran hutan ini mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa yang lain. Kedua, terlihat di situ menggunakan bom dan pukat harimau. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Lanjut, kita akan belajar tentang tumbuhan. Ada bagian-bagian tumbuhan ya, ada akar, batang, dan juga daun. Akar itu adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau ada yang di permukaan tanah juga. Kalau daun itu adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Kalau batang, ya itu adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Akar. Nah, akar ini adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah, ya. Jenis-jenis akar berdasarkan bentuknya. Ada akar serabut dan juga ada akar tunggang. Akar serabut itu dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Seperti yang ada di gambar itu ya anak-anak ya. Contohnya yang punya akar serabut itu adalah tanaman padi dan juga tanaman jagung. Kemudian akar tunggang. Akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain, merupakan cabang dari akar utama. Kalian bisa lihat di gambar itu ya, akar tunggang itu seperti itu. Contohnya apa? Mangga, jambu, dan lain-lain. Fungsi dari akar apa saja ya anak-anak ya? Yang pertama, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Jelas ya? Kemudian yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya dan menyimpan cadangan makanan. Contohnya di pohon singkong anak-anak. Akarnya itu digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Yang pertama adalah akar gantung. Akar gantung itu berfungsi mengambil uap air dari udara, ya. Contohnya ada di pohon beringin, ya. Kalian bisa lihat ya di situ gambarnya. Kemudian ada lagi akar nafas. Akar nafas ini untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Akar ini umumnya muncul di permukaan tanah atau lumpur. Kalian bisa lihat di situ ya. Contohnya adalah pohon bakau jenis api-api.
Sekarang ada akar papan atau banir. Fungsinya itu untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya adalah akar pohon kenari dan pohon randu. Seperti yang bisa kalian lihat di situ, itu bentuknya hampir seperti papan. Kemudian akar tunjang. Fungsinya adalah sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya ada di pohon bakau dan pohon pandan. Lanjut kita ke batang. Apa tadi batang ya? Ya, adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsinya untuk apa ya batang itu? Ya, yang pertama menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya ini di tanaman tebu, anak-anak. Jenis-jenis batang, ada batang berkayu dan juga ada batang basah dan berongga. Kalau batang kayu, ini memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Biasanya batangnya ini keras, anak-anak. Contohnya ada di pohon jati, pohon mangga, pohon beringin, pohon jambu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Batang basah dan berongga. Nah, teksturnya itu lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya bayam, kacang, jagung, pisang, seledri. Itu kalau kita pegang itu kan gampang sekali patah ya karena dia sangat lunak. Sekarang kita belajar tentang daun. Apa itu daun? Ya, daun itu berfungsi tempat fotosintesis, anak-anak. Ya, kalian tahu apa itu fotosintesis? Ya, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Fungsi dari daun yang lain adalah tempat penguapan air. Kemudian, dia juga sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Jadi, di daun itu mengeluarkan oksigen dan juga menyerap karbon dioksida. Seperti bernafas itu ya, anak-anak ya. Daun bisa dibedakan berdasarkan tulang daun. Tulang daun menyirip seperti ini. Ini seperti daun jambu ya. Kemudian tulang daun menjari. Ya, ini seperti pohon pepaya ya, daun pohon pepaya. Kemudian tulang daun melengkung. Nah, ini seperti daun sirih. Kalau tulang daun sejajar, ini seperti di tanaman jagung, padi, itu kan tulang daunnya sejajar. Kalian bisa mengamati sendiri-sendiri ya. Kemudian daun dibedakan berdasarkan jumlah lainnya. Ada daun tunggal seperti di daun teratai ya, itu daunnya satu-satu. Kemudian daun majemuk ya, ada di daun kelapa, putri malu ya, bisa dilihat dari satu tulang daun itu banyak sekali helai daunnya. Sekarang kita belajar tentang bunga, anak-anak. Ya, bagian-bagian bunga itu banyak sekali ya. Ada tangkai bunga itu di bagian A, itu adalah menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Kalau yang B, nih ya, yang B adalah kelopak. Itu melindungi bunga sebelum mekar. Kemudian yang C itu ada mahkota. Nah, ini adalah yang paling indah dari bunga ya. Dia menarik perhatian polinator. Kemudian yang D itu adalah benang sari ya. Nah, benang sari ini adalah alat reproduksi jantan. Bentuknya itu yang bedang-bedang itu ya. Kemudian kalau yang E itu adalah putik. Nah, biasanya kalau kita pegang dengan jari kita itu akan berwarna. Itu namanya putik. Putik ini adalah alat reproduksi betina. Nah, bunga ini merupakan alat reproduksi sebagian dari tumbuhan. Lanjut ke jenis-jenis bunga. Berdasarkan kelengkapan bagian, itu ada bunga lengkap dan tak lengkap. Kalau berdasarkan alat perkembangbiakan, ada bunga sempurna, bunga jantan, dan juga bunga betina. Nah, apa yang dimaksud dengan bunga lengkap dan tak lengkap? Kalau bunga lengkap itu berarti seluruh bagian bunga dari tangkai, mahkota, kelopak, benang sari, putik itu semuanya lengkap, ada semuanya. Kalau yang tidak lengkap berarti salah satunya tidak ada.
Nah, kalau bunga jantan dan betina, contohnya ada di bunga jagung dan juga bunga salak. Sekarang kita lanjut ke buah dan biji. Ya, di situ ada gambar buah alpukat yang terdiri dari daging buah, biji, dan kulit buah. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Lanjut kita ke ilmu pengetahuan sosial ya, karena tadi ilmu pengetahuan alamnya sudah selesai, kita akan belajar kenampakan alam dan pemanfaatannya. Masih ingat ya, kalian sudah belajar tentang kenampakan alam, ada dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Nah, kita yang pertama adalah belajar dataran tinggi terlebih dahulu. Dataran tinggi itu adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Wow, tinggi sekali ya. Penduduk di dataran tinggi ini biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Dataran tinggi ini sangat cocok sekali dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama, lahan perkebunan ya. Kemudian yang kedua, peternakan dan juga tempat rekreasi. Biasanya karena hawanya dingin itu, tumbuhan yang tumbuh di situ sangat subur dan hijau-hijau, maka sangat baik untuk memanjakan mata. Yang pertama contohnya adalah perkebunan teh. Nah, perkebunan teh ini banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Nah, anak-anak, tanaman teh ini tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang sangat tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh itu adalah tanah yang mengandung berbagai zat hara. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang akan dihasilkan. Sekarang kita ke dataran rendah ya. Dataran rendah ini adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Jadi lebih rendah dari dataran tinggi tadi ya. Lahan pada dataran rendah itu dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan juga industri. Hasil pertaniannya apa saja ya? Ada padi, ada tebu, ada kelapa sawit. Kalau hasil peternakannya ada kambing, lele, dan sebetulnya masih banyak lagi yang lainnya ya. Kalau mata pencahariannya tentu saja jadi petani ya, karena biasanya banyak sawah. Kemudian jadi peternak dan juga pegawai perusahaan karena biasanya tadi banyak didirikan industri. Padi adalah salah satu contoh tanaman yang tumbuh di daerah dataran rendah. Tapi ini juga bisa tumbuh di daerah dataran tinggi yang beriklim tropis, anak-anak. Tanah yang cocok untuk tanaman padi itu adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi itu juga harus ditanam di lahan yang terbuka. Karena apa? Karena membutuhkan cahaya matahari. Padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng itu disebut sengketan, seperti yang bisa kalian lihat di balik tulisan ini. Nah, kita lanjut ke pantai. Siapa yang pernah jalan-jalan ke pantai? Ya, apa itu pantai? Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai itu umumnya landai dan berpasir. Contoh macam-macam pemanfaatan pantai, ya, jadi ada budaya ikan laut, udang, cumi, dan juga rumput laut seperti yang digambar ini ya. Ada juga pertanian garam dan juga bisa dijadikan sebagai pelabuhan. Mata pencaharian penduduk yang ada di dataran pantai apa saja ya?
Ya, di sana ada nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan juga penjaga pantai. Lanjut, kita ke pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan itu dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita, namun kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak. Contoh hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan. Di sini Bu Ista mencontohkan buku tulis. Nah, buku tulis ini berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas untuk menuliskan ya. Tapi kita juga wajib untuk menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Anak-anak, kalau kita ingin memperoleh suatu hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, kalau untuk tumbuhan, kita wajib merawat tanaman dengan cara menyirami dan memberi pupuk secara teratur. Kalau tanaman itu nanti tumbuh subur, maka kita akan memperoleh hak. Apa itu? Kita akan memperoleh udara segar dan juga bisa menikmati buah dari hasil tanaman yang kita rawat. Sudah belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sekarang kita akan belajar seni budaya dan prakarya. Anak-anak, coba tebak kita akan belajar apa ya kali ini? Ya, kita akan belajar kolase. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam sesuatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya seni yang baru. Bahan-bahan pembuat kolase ada daun kering, ranting kering, bunga kering, dan juga biji-bijian. Ini semua bagian tumbuhan ya. Kemudian medianya apa? Kita bisa menggunakan papan atau kita bisa menggunakan kertas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat kolase itu ada memilih bahan alam yang mudah didapat. Seperti tadi, tumbuhan itu kan sangat banyak di sekitar kita, ya. Kemudian tentukan tema kolase yang akan dibuat. Temanya tentang apa? Misalnya temanya tentang kesehatan atau yang lain-lain. Kemudian potonglah bahan sesuai kebutuhan, ya. Lalu tempelkan pada media yang sudah tersedia. Nah, kalau kalian sudah membuat kolase, pasti nanti ada apresiasi terhadap karya seni kolase. Entah itu dari teman, dari guru, atau dari keluarga sendiri. Nah, hasil karya seni ini dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat. Dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, itu kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Di sini ada karya seni kolase yang sudah dibuat teman. Nah, anak ini memberikan apresiasi. Dia memberikan apresiasi seperti ini. Karya kolase ini bagus dan indah. Menurut saya, kolase ini akan lebih baik ditambahkan bunga-bunga kering. Anak ini memberikan apresiasi dan juga saran atau pendapat, ya. Nah, anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah belajar banyak sekali di tema 3 subtema 1 ini. Semoga penjelasan dari Bu Ista ini dapat bermanfaat untuk kalian. Apabila kalian belum paham, kalian bisa bertanya kepada wali kelas atau orang tua kalian di rumah. Baiklah, waktunya untuk tugas yang pertama di hari Senin ya. Kerjakan lembar pengamatan siswa yang sudah dibagikan oleh wali kelas kalian. Kemudian jangan lewatkan juga lembar kerja siswa di balik halamannya ya. Jadi tugasnya adalah ilmu pengetahuan alam. Kalian melakukan pengamatan sesuai dengan petunjuk yang ada di lembar tugas. Baik, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.